ya Allah ya Tuhan, kok sampai ya tega seorang ustadz yang mengaku seorang ustadz mengatakan seperti itu ya. Itu kan hanya akan ditertawakan oleh bangsa lain, ditertawakan oleh agama lain, dan oleh seperti model saya yang mau berpikir ya. Dalam kata lain saya ingin mengatakan bahwa Yusuf Mansur telah melecehkan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Bismillah, Alhamdulillah. Senang sekali pada saat ini saya bisa kembali bersilaturahmi di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Bahasan kali ini saya ingin sekali lagi ini soal ulah Yusuf Mansur. Ya, saya sama sekali tidak benci, tapi saya ingin mengkritisi soal jalan pikirannya yang sesat menurut saya dan menyesatkan umat karena banyak yang dirugikan oleh dia. Biarlah urusan kriminalitas, ya, biarlah urusan tindak pidana kriminal itu dibahas oleh teman-teman lain di channel lain. Tapi di channel ini saya ingin mempermasalahkan jalan pikiran dia yang menurut saya itu adalah sesat dan menyesatkan umat. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu cuitan Twitternya, Yusuf Mansur menulis seperti ini. Nah, jadi menurut beliau, ketika kita masuk ke alam kubur, maka tidak ada bahasa lain. Mau Inggris, mau Prancis, mau Jerman, mau Indonesia, mau Melayu, mau Jepang, mau apa saja, tidak berlaku kecuali ujian di alam kubur adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Ini sebenarnya ya yang sangat menyesatkan umat, lahir dari seorang yang konon kabarnya seorang ustadz. Menulis seperti itu dan diyakini dan diikuti oleh ribuan jamaahnya. Ketika saya memprotes itu di Twitter, pada waktu itu saya dibully oleh ribuan umatnya. Dan saya dan Twitter saya diblok oleh beliau. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan tanggung jawab moral saya. Menjelaskan kepada umat bahwa cuitan Yusuf Mansur seperti itu adalah sama sekali hoax, sama sekali tidak benar, dan sama sekali ini menyesatkan umat. Dalam kata lain saya ingin mengatakan bahwa Yusuf Mansur telah melecehkan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya, semua produk kebudayaan itu ya termasuk di dalamnya adalah soal bahasa. Itu kan karena kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam jenis manusia. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ya. Dan kemudian melahirkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbudaya-budaya, ya. Itu karena diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti dalam surat Al-Hujurat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian kujadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, quote and quote budaya yang ada di dalamnya adalah bahasa. Itu adalah karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimaksudkan supaya lita'arufu. Ini ada pesawat lewat. Dan dimaksudkan supaya lita'arufu, supaya kamu itu saling kenal mengenal, mencari manfaat dari perbedaan-perbedaan itu. Nah, ketika masuk di dalam alam kubur, saya menyesal sekali karena saya tidak tuntas belajar bahasa Arab. Yang saya majoring itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Bahasa Arab saya bisa mengerti kalau membaca Al-Quran, ya, hadis. Ya, tidak 100% saya paham. Tapi kira-kira saya tahu maksudnya, ya. Karena saya dulu pernah juga belajar. Nah, di alam kubur dengan dinyatakan secara publik oleh Yusuf Mansur bahwa kelak nanti terjadi ujian
terjadi pertanyaan ya oleh malaikat itu menggunakan bahasa Arab, yang lain tidak perlu. Nah ini kan sekali lagi ini, ya Allah ya Tuhan, kok sampai ya tega seorang ustadz ya, yang mengaku seorang ustadz mengatakan seperti itu ya. Itu kan hanya akan ditertawakan oleh bangsa lain, ditertawakan oleh agama lain, dan oleh seperti model saya yang mau berpikir ya. Yang saya tidak paham adalah apa Tuhan bahasanya bahasa Arab, apa malaikat bahasanya bahasa Arab. Bagi mereka yang tidak sempat belajar bahasa Arab, nanti bagaimana ya, apa otomatis bisa mengerti bahasa Arab. Nah, bahasan lain yang ingin saya sampaikan, ini pendapat saya nih ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Bahwa di dalam surat Al-Zilzalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhadisu ahbaraha. Kan begitu. Ketika gunung api itu dihancur leburkan ya, dikeluarkan isi perut buminya ya, terjadi semacam chaos ya, anarkis dan lain sebagainya. Wa qalal insanu malaha. Maka bertanyalah manusia itu, ini ada apa? Yauma idin tuhadisu ahbaroha. Pada hari ini aku akan kabarkan kepadamu. Nah itu rapot hidupmu di dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi amal apapun, sekecil apapun, kalau itu kebaikan akan dibalas oleh Allah. Begitu pula amal apapun, sekecil apapun, kalau itu kejahatan akan dibalas oleh Allah. Dari ayat itu saya menyimpulkan bahwa siksa kubur, ya, bahwa sidang kubur, kalau menurut ayat itu saya lebih percaya kelak nanti, ya, pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab kita. Jadi tidak dendam serta merta setelah 7 langkah orang meninggalkan mayat yang ada di kubur, lalu malaikat datang dan bertanya man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi saya tidak mengimani kalau di dalam alam kubur itu pertanyaannya dalam bahasa Arab. Yang kedua, saya lebih senang ya, saya meyakini kalau hisab itu nanti pada waktunya Allah menetapkan itu seperti di dalam surat Al-Zilzalah itu. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.